Selamat siang ibu-ibu semua. Perkenalkan, kami dari Stikes Mitra Keluarga. Hari ini kita akan memberikan penyuluhan tentang perawatan postpartum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ija Umami yang akan membawakan materi hari ini. Dan ditemani teman-teman saya yaitu Fransina Maria Lupa, Gervantinus Ferdinand, Haris Gunawan, Ida Ayu Fitriana, dan Gumiarti. Kita mulai saja ya. Apa itu yang dimaksud dengan postpartum? Postpartum atau dikenal dengan masa nifas adalah masa dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat kandungan kembali semula atau seperti sebelum hamil yang berlangsung selama 6 minggu atau 42 hari. Pelayanan kesehatan ibu postpartum itu meliputi apa saja? Yaitu yang pertama, makan makanan beraneka ragam. Maksudnya ini yang mengandung gizi seimbang ya Bu. Di antaranya karbohidrat seperti nasi, jagung, singkong. Kemudian bisa juga ditambahkan vitamin, protein, dan mineral. Bisa kita temukan pada sayur-sayuran, buah-buahan. Kemudian lauk pauk di sini bisa tahu tempe, kacang-kacangan, telur, daging. Banyak minum air putih dan boleh juga ditambah susu. Kemudian istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup di sini sangat penting ya Bu, supaya kesehatan ibu tetap terjaga, dan juga ini butuh kerjasama dengan suami ya, menjaga bayinya secara bergantian. Kemudian bersama dengan suami lakukan komunikasi yang baik. Maksudnya di sini butuh saling pengertian ya untuk menjaga bayi, jadi bukan kerjasama yang baik. Setelah itu menjaga kebersihan diri dari lingkungan seperti mandi, termasuk kebersihan payudara dan daerah kemaluan. Cuci tangan dengan menggunakan air sabun sebelum beraktivitas. Setelah itu periksa kesehatan selama nifas secara teratur ke dokter. Jika ada keluhan atau kelainan atau sakit, segera mencari pertolongan ke rumah sakit. Maksudnya di sini setelah melahirkan kan kita kontrol tuh 3 hari. Nah di situ akan dipantau tuh sama dokter, akan dilihat apakah ibu ada keluhan seperti dari luka jahitan ataupun keluhan yang lain. Dan nanti kalau misalkan sebelum 3 hari ibu ada keluhan, dirasa ibu segera kontrol ke dokter. Dan biasanya akan kontrol lagi selesai nifas nih pada saat hari ke-40 atau 42. Biasanya di sini akan membicarakan masalah KB ya, untuk program KB selanjutnya. Kemudian tanda bahaya apa saja yang bisa terjadi pada ibu postpartum atau selesai melahirkan? Di antaranya seperti perdarahan. Nah, perdarahan di sini bisa terjadi pada 24 jam pertama. Kemudian keluar cairan yang berbau. Nah, ini maksudnya keluar cairan yang keluar lewat vagina ya Bu. Nah, di sini jika ibu temukan adanya keluar cairan yang berwarna seperti nanah dan berbau, itu ditakutkan terjadi infeksi ya Bu. Makanya ibu harus segera ke dokter. Kemudian demam tinggi karena adanya infeksi. Nah, infeksi itu bisa salah satu penyebabnya seperti di atas tadi, keluar cairan lewat vagina yang berbau dan seperti nanah. Kemudian bisa juga dari mame, dari payudara yang bengkak, keras, itu sakit, itu juga bisa salah satu terjadi infeksi. Kemudian bisa juga dari infeksi pada saluran kencing. Nah, di sini ditakutkannya karena kebersihannya kurang, makanya bisa terjadi infeksi. Kemudian kejang. Nah, kejang ini bisa terjadi karena apa? Ya, salah satunya karena tekanan darah yang terlalu tinggi. Nah, kemudian adanya bengkak di muka dan tangan dan kaki, juga disertai dengan sakit kepala. Ini bisa juga salah satunya dari tekanan darah tinggi tadi ya Bu. Selanjutnya yaitu perawatan luka perineum postpartum. Apa sih yang dimaksud dengan perawatan perineum? Yaitu upaya memberikan pemenuhan kebutuhan rasa nyaman dengan cara menyehatkan daerah antara kedua paha yang dibatasi antara lubang dubur dan bagian alat kelamin luar pada wanita yang habis melahirkan agar terhindar dari infeksi. Adapun tujuan dari perawatan luka perineum postpartum ini, itu yang pertama,
menjaga kebersihan daerah kemaluan. Yang kedua, mengurangi nyeri dan meningkatkan rasa nyaman pada ibu. Terus yang ketiga, mencegah infeksi dari masuknya mikroorganisme ke dalam kulit dan membran mukosa. Dan yang keempat, mencegah bertambahnya kerusakan jaringan, dan kemudian selanjutnya mempercepat penyembuhan dan mencegah terjadinya perdarahan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan nih bagaimana cara atau teknik perawatan perineum. Yaitu yang pertama, membersihkan vagina dan bagian perineum setelah buang air besar maupun setelah buang air kecil menggunakan air hangat. Yang kedua, keringkan area vagina dan perineum menggunakan tisu atau kasa yang bersih. Yang ketiga, ganti pembalut setiap 4-6 jam. Dan jangan takut untuk buang air besar karena jahitannya tidak akan robek. Namun untuk memudahkan dan melancarkan BAB, ibu butuh minum banyak air putih dan mengkonsumsi buah dan sayur yang berserat tinggi ya bu. Setelah itu biarkan perineum atau vagina sembuh dengan sendirinya. Maksudnya ini jangan terlalu sering dicek ataupun disentuh ya bu, karena nanti ditakutkan akan terjadi infeksi. Nah, sekarang kami akan putarkan video bagaimana cara perawatan perineum dengan benar. Alat-alat yang digunakan untuk perawatan perineum. Yang pertama, kapas bersih atau kapas DTT. Yang kedua, air bersih. Sediakan air panas dalam wadah untuk merendam kapas. Yang ketiga, tisu tanpa alkohol. Selanjutnya, langkah-langkah perawatan perineum di rumah. Yang pertama, persiapkan alat. Yang kedua, ambil kapas yang sudah direndam dengan air panas, lalu didiamkan hingga dingin. Yang ketiga, buka bibir vagina, bersihkan dari bibir vagina terluar kanan dari atas ke bawah, lalu bibir vagina terluar kiri dari atas ke bawah juga. Kemudian bibir vagina kecil kanan, lalu yang kiri, dari arah atas ke bawah, dan selanjutnya bagian tengah sampai ke daerah anus. Yang terakhir, basuh dengan air, kemudian keringkan dengan tisu. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat ya Bu. Terima kasih untuk waktunya. Selamat siang.